We're putting our reputation at stake, and things are beginning to sizzle. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 fakta gelap tentang restoran fast food. 2 weeks, French fries from a regular restaurant. 2 weeks, French fries from a McDonald's restaurant. Pretty sure you know what you're paying for when you come to Taco Bell. If you want real beef, you probably go somewhere else. Di daftar ini, kita melihat cerita yang gak menyenangkan dan detail di balik layar tentang restoran fast food favorit Anda. Kami akan berfokus pada fakta yang kurang diketahui terkait dengan penyiapan makanan dan persepsi publik. Peringatan, ini bisa menjijikan. Restoran fast food mana yang paling kalian sukai? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Slime merah muda. It's said to be the entire chicken, eyes, guts, bones, ground up into something called mechanically separated poultry. Not us, says McDonald's, photo hoax. But pink goo won't go away. Dikenal sebagai pink goo, daging sapi bertekstur halus tanpa lemak atau LFTB adalah produk sampingan daging yang mendapat banyak publisitas yang gak menguntungkan. Namun ketika FDA menyetujui sebuah produk itu untuk bisa dikonsumsi oleh manusia, itu tetap tidak membangkitkan kepercayaan. Pink slime adalah pasta yang dibuat dari daging sapi yang tersisa dan menghilangkan lemaknya. It's economic fraud. It's not fresh ground beef. It's a substitute. It's a cheap substitute being added in. Karena pink slime lebih beresiko terhadap E. coli dan salmonella, slime-nya biasanya diolah dengan amonia, yang dilarang di Kanada dan Uni Eropa. Enak kan? This is a practice that is openly sort of admitted to being in at least 70% of ground beef products. Meskipun keributannya dimulai sekitar tahun 2011, tapi pink slime masih banyak digunakan, termasuk di banyak restoran fast food. Faktanya, di tahun 2018, pink slime diklasifikasi sebagai daging giling di Amerika Serikat. Nomor 9. Logo restoran fast food menipumu agar merasa lapar. Travis Scott meal, just $6. Say Cactus Jack sent you. Makanan fast food biasanya nggak mahal-mahal aman, tapi keuntungan makanan itu sangat besar untuk restorannya. Right now at Burger King, get 10 chicken nuggets for just $1.99. No, wait, is that really right? Yeah, it says it right there. $1.99, 10 nuggets, limited time only. Bisnis dalam skala McDonald's atau Burger King, anggaran yang sangat besar dialokasikan untuk pemasaran, termasuk psikologi konsumen. Sekarang lihat semua logo ini. Coba perhatiin deh. Semuanya menggunakan skema warna yang sama, dengan merah menjadi warna yang paling dominan. Penelitian menunjukkan bahwa warna merah merangsang konsumen, baik merangsang kelaparan dan nafsu makan. Color is just one of many tactics that companies use to connect with their customers. And if swearing off fast food wasn't already hard enough, those colorful red logos might make it even harder to ignore. Terlepas dari itu, rantai restoran fast food tampaknya menyetujui gagasan tersebut. Jika menyelam lebih dalam, warna merah tampaknya paling efektif jika dipasangkan dengan warna kuning, yang dikatakan dapat meningkatkan perasaan nyaman dan bahagia, sesuai teori kecap dan mustard. Nomor 8. Soda Thai. Konsumen memiliki keingintahuan yang gak wajar dalam hal rasa. Lihat aja kesuksesan Bertie Bott's Every Flavor Beans yang dibuat oleh Jelly Belly, atau saat Nathan Fielder menggunakan yogurt beku rasa kotoran untuk mempromosikan bisnisnya. It was a success, and like I predicted, the store was full. And in the world of business, that's all that matters. Sayangnya, soda kotoran yang kami maksud bukanlah taktik pemasaran yang disengaja, melainkan terkontaminasi. Benar, air mancur soda menyajikan lebih dari sekadar kombinasi air bersoda dan sirup rasa manis. Sebuah studi 2010 yang dilakukan di Virginia menemukan kotoran hampir setengah dari semua sampel yang diambil. Well, one way you can get in is if you're filling up the soda and you actually inadvertently touch. So this is somebody, an employee, went to the bathroom, didn't wash their hands. Well, exactly. I don't want to think about where people's hands have been before they serve the soda. Dan sebelum menyalahkan pelanggan, hal ini berlaku baik untuk counter refill dan juga mesin yang ada di balik pelayan. Berdasarkan studi serupa, ini terjadi hampir di semua restoran fast food. Nomor 7. Salad yang diminyaki pelumas. Yeah, one little bottle of spermicidal lube. Evan, that's psycho shit, man. It's not. It's like Charles Manson shit. Pelumas memiliki banyak manfaat, seperti menjaga mobil kita tetap jalan, tapi meskipun minyak adalah sejenis pelumas dan minyak zaitun atau minyak sayur adalah bahan umum untuk salad, tapi kita tetap gak ingin ada pelumas di salad kita. So if you only have a second, hurry to Wendy's for a salad. They're fresh, fast, and ready to go. Have a nice day. Saat kamu mau membuat pilihan sehat di restoran fast food, sayuran hijau tersebut mungkin diberi propilen glikol. Ingat nggak melihat produk itu di rak toko bahan makanan? Kami sih enggak. Propilen glikol digunakan dalam anti beku dan pelumas seksual pribadi.
Everything's gotta be clean, crisp, and tasty. Ini juga berfungsi sebagai pelembab kulit dan agen anti-caking. Memang sudah dianggap aman untuk dikonsumsi, tapi belum tentu membuat kita nafsu makan. I mean, it's fresh when you get it, and it's fresh when I pop it in my mouth. It's like having somebody come in your own kitchen and make you a salad. Oh, dan ini digunakan lebih dari sekedar salad, termasuk saus Big Mac. Nomor 6. Daging sapi Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. McDonald terus-menerus menegaskan kembali bahwa burgernya terbuat dari 100% daging sapi asli tanpa aditif ataupun pengawet. Taco Bell di sisi lain mungkin lebih suka tidak membicarakannya. Daging giling yang terbuat dari 88% daging sapi itu nggak meyakinkan. 12% memang adalah nilai kecil, tapi kalau untuk ujian. Tapi kalau mewakili bahan misterius lainnya, itu sangat menyeramkan. Okay, and it get any worse? You don't ask. Smile and eat. Taco Bell dipukul dengan gugatan class action di tahun 2011, mendorong restoran fast food untuk mendeskripsikan 12% sebagai bumbu, rempah-rempah, air, dan bahan lain yang memberikan rasa, tekstur, dan kelembapan. The lawsuit accuses Taco Bell of misleading advertising. Sorry, my mouth is full. The lawsuit says internally, Taco Bell doesn't call this beef, it calls it taco meat filling. Alasan mereka sih memang kuat, tapi bahan lainnya seperti natrium fosfat dan kalium klorida itu nggak meyakinkan. I'm pretty sure you know what you're paying for when you come to Taco Bell. If you want real beef, you probably go somewhere else. Nomor 5. Minyak, garam, dan dimethyl polixyloxane. Ya, emang susah sih disebut. Mungkin itu kali ya isi daging giling Taco Bell. Agen anti pembusaan, dimethyl polixyloxane atau PDSM, digunakan di seluruh restoran fast food. Jika ada penggorengan, kemungkinan PDSM ada di daftar bahannya. Tujuannya adalah untuk menghentikan tong minyak panas berbusa saat makanan masuk. Kita dapat menghargai nilai aditif semacam itu, terutama dari segi keamanan. So bring your appetite, bring everybody for our 20-piece chicken McNuggets $2.99 every day. Siapapun yang menggoreng di rumah tahu betul tekanan dari panci yang meluap. Masalahnya adalah dimethyl polixyloxane adalah jenis silikon yang digunakan dalam berbagai kosmetik dan mainan karet. Gak ada yang ingin kita masukkan ke mulut kita. What stretches and stretches? Silly putty. What picks up pictures from a newspaper and makes them silly? And if you stretch it, even sillier. Silly putty. Nomor 4. Taco Bell didirikan dengan resep yang dicuri. Ini jelas tuduhan yang sangat berat. Jadi kami ingin mengawali entry ini dengan mengatakan bahwa kami hanya menyatakan apa yang dilaporkan oleh media lain, seperti New York Times. We're putting our reputation at stake, and things are beginning to sizzle. Menurut Eater Los Angeles, mungkin kita nggak akan ada Taco Bell jika bukan karena Mitla Cafe di San Bernardino. Should we tell them about these? Absolutely not. Restoran favorit penduduk setempat yang dimiliki dan dioperasikan oleh Lucia dan Salvador Rodriguez menjual 10 sen hardshell taco dorados yang disukai orang-orang. Pendiri Taco Bell, Glenn Bell, saat itu dalam bisnis hotdog dan hamburger, tampaknya berteman dengan pasangan itu, sampai dipercaya bisa diizinkan masuk ke dapur. So, in 1962, Glenn, who's a genius, opened a restaurant serving tacos for just 19 cents, and he called it Taco Bell. Dipersenjatai dengan resep Rodriguez, dia meluncurkan dinasti takonya, gak memberikan penghargaan kepada Mitla Cafe. Nomor 3, roti atau matras yoga. Sounds like a great sandwich. Sandwich? That was just the bread. Great bread makes a delicious sandwich. Subway adalah restoran yang dibangun dengan janji menyediakan pilihan yang sehat. Tapi tentu orang yang ingin makan sehat nggak mau mengonsumsi bahan kimia yang ditemukan di matras yoga dan plastik berbusa lainnya. Penggunaan azodikarbonamida dalam roti mendapat kecaman di tahun 2014 untuk Subway. Sebagai tanggapan dari petisi online dari blogger Foodbay Fanny. Fanny telah banyak dikritik karena menjajakan pseudosains di blognya. Tapi ada perdebatan tentang senyawa tersebut yang telah dilarang sebagai bahan tambahan makanan di Australia dan Uni Eropa. What is this chemical we're talking about? Kate, the chemical is called azodicarbonamide, and it's used to make the bread stronger, to strengthen the bread. And Subway says, hey, it's safe, and they point out that the Food and Drug Administration says that it's safe, but Subway says that they are removing it as part of their bread improvement process. Di bawah tekanan, Subway mengeluarkannya dari bahan-bahannya, tapi kamu mungkin masih memakannya, karena ini digunakan dalam banyak roti, kue kering, pizza, dan makanan adonan lainnya. After all, if the bread tastes better, the sandwich will too. Subway, the way a sandwich should be. Nomor 2, kisah nyata di balik gugatan hot coffee. Stella Liebeck spilled just 8 ounces of coffee, but she attracted a flood of attention.
Sejarah makanan fast food dan perlindungan konsumen penuh dengan pertarungan hukum yang liar dan gila. Tapi mungkin gak ada kasus yang lebih terkenal dari yang ini. Seperti yang dikatakan banyak orang, kamu gak perlu memperingatkan pelanggan bahwa kopi itu panas. Selayaknya memberi label air sebagai basah. Masalahnya, orang jarang membahas kejadian secara spesifik. Ketika Stella Liebeck yang berusia 79 tahun menumpahkan kopi McDonald pada dirinya sendiri di tahun 92, luka-lukanya sangat parah. Mengakibatkan luka bakar tingkat 3, 8 hari rawat inap, cangkok kulit, dan 2 tahun perawatan medis lanjutan. Stella tried to get McDonald's to settle. She even agreed to mediation, but McDonald's wouldn't budge. They gave her no choice but to go to court. Masalahnya bukan karena kopi tersebut tidak diberi label panas, melainkan karena kopi itu disajikan kepadanya di angka 80 hingga 90 Celcius. That is 30 degrees hotter than the coffee you brew at home. The details were so alarming, the jury awarded Liebeck $160,000 in compensation, and they added $2.7 million to punish McDonald's. Sebelum kita mengungkap pilihan nomor 1 kami, berikut adalah beberapa honorable mention, atau dalam kasus ini, dishonorable mention. Tak hanya susu yang ada di keju ini, keju di sebagian besar restoran fast food diproses dengan berat. The tempting taste of McDonald's alluring quarter pounder with cheese. Add fries and a Coke for an irresistible deal. Burger yang nggak bisa busuk. Ini dikaitkan dengan kurangi kelembapan, tapi tetap aja masih seram. The hypothesis is that the burgers are so full of preservatives that they stop the growth of microbes. But the reality is, it's just dried out. Microbes don't grow on it for the simple reason it lacks moisture. Kentang gorengnya juga bisa nggak membusuk. Kentang goreng McDonald's secara khusus menunjukkan sedikit perubahan. 2 weeks, French fries from a regular restaurant. 2 weeks, French fries from a McDonald's restaurant. Aluminum sulfate. Ini digunakan dalam pupuk dan beberapa roti dan roti hamburger di restoran fast food. Pasir yang enak. Silicon dioxide, komponen pasir, digunakan sebagai agen anti-caking makanan fast food. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Kecelakaan Arby. Rantai restoran fast food ini punya banyak pilihan item di menu mereka. It's time to pick your 2 for 6 faves you crave. Ada the smokehouse brisket yang enak banget, dan bahkan ada sandwich daging sapi panggang mereka yang sangat menggiurkan. Dari ayam dan daging sapi hingga kentang goreng dan pendamping lezat lainnya, Arby tahu apa yang diinginkan pelanggan mereka. Tapi kayaknya sih mereka nggak usah pakai daging manusia juga ya. Kembali ke tahun 2012, Reinhardt yang berasal dari Michigan sudah lebih dari setengah jalan menikmati sandwich ketika dia menemukan bagian dari jari seorang karyawan dengan giginya. She was treated at a hospital. The boy had a blood test and got some medication. Arby's is calling it an isolated incident. Sayangnya, ini tidak terjadi pertama kali. Di tahun 2004, seorang pria Ohio menemukan sepotong kulit sepanjang hampir 1 inci di sandwichnya. Ternyata ini terjadi saat merobek selada. Ew. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.